jika kita ingin betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap pemirsa yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu tamu agung, yakni bulan suci Ramadan. Ada banyak aktivitas ibadah yang bisa ditingkatkan di bulan Ramadan ini, baik ibadah lahiriah, terlebih ibadah yang sifatnya batiniah. Di antaranya adalah ibadah taubat dan ibadah bersesuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan sangat mencintai hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dalam bersesuci. Di antara pesan tersurat dari teks Al-Quran tersebut adalah bahwa jika kita ingin betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara caranya adalah dengan cara bertaubat dari dosa-dosa dan bersesuci. Dengan kata lain, kita tidak hanya menyucikan fisik kita secara lahiriah, tapi juga menyucikan batiniah kita dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianjurkan membaca istighfar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penghayatan bahwa kita betul-betul mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa syarat untuk diterimanya taubat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan cara betul-betul menyesal atas dosa-dosa yang kita lakukan dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ini sebagaimana diungkapkan dalam kitab Adabus Sulukil Murid karya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian yang kedua, syarat taubat agar bisa diterima, yaitu seorang murid atau kita harus betul-betul bisa mengakui, menyadari bahwasanya kita dipenuhi dengan kelemahan, dengan kekurangan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita patut untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang istighfar kita, kalau menurut Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yuhtaju ilal istighfar. Istighfar kita masih butuh kepada istighfar yang lain. Kemudian yang ketiga, agar ibadah taubat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setelah kita menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, maka kita harus mewaspadai, harus berhati-hati, harus menjaga diri kita dari dosa-dosa kecil, lebih-lebih dosa besar. Sehingga oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dosa-dosa itu diibaratkan racun yang mematikan. As-summu al-qatil, sebagai racun yang mematikan. Kalau dosa ibarat racun, maka kita akan betul-betul berhati-hati dalam hidup ini. Semoga kita semua oleh Allah diberi
hidayah, ma'unah untuk bisa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal ibadah kita. Jika hanya saja karena kita manusia biasa yang tidak sadar dosa, jika kita terlanjur jatuh kepada dosa kembali, maka kita taubat kembali dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.